Kemarin saya dan teman-teman itu banyak yang nyetatus kalau portal jam 10 malam itu ditutup, dibuka lagi jam 6 pagi. Jadi ditutup dari jam 10 sampai jam 6 pagi. Ternyata setelah kita bikin status, banyak yang komentar menanyakan, nah sekelas kampung loh, sekelas kampung kok dadak ditutup kayak gitu, apa yang nggak berlebihan. Oke, jadi begini, masalah penutupan itu sehubungan dengan pandemi yang sekarang sedang marak ini, yang sedang terjadi di mana-mana. Seperti di video saya yang sebelumnya, kan kemarin sudah dibahas tuh, sudah dibahas apa yang sudah dilakukan pihak Pemdes dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Lalu dari sisi kesehatan, dari Pemdes itu sudah membuat posko di jalan pintu masuk, di perbatasan itu dengan standar kesehatan yang sudah lengkap di sana. Mobil yang mudik harus disemprot, kemudian yang pulang juga harus didata, kemudian diarahkan ke puskesmas untuk screening awal. Nanti pulang kembali ke posko dibuktikan dengan surat dari puskesmas. Salah satunya atau beberapa hal itu, masker, kemudian dari pihak desa juga membelikan masker dan dibagikan gratis ke masyarakat. Jadi sampai beberapa hari kemarin itu masih ada masyarakat yang mampir ke posko minta masker. Nah, untuk kebijakan menutup jalan tembus, pertama itu yang ditutup adalah, seingat saya itu ada di Kali Brengkok. Itu jalur tembus dari Melimping sampai Sebayan dan sebaliknya. Dan sebagai informasi bahwa jalan yang tembus ke Tegalsari lewat Kali Brengkok sekarang sudah mulus, sudah dicor halus sampai jembatan Kali Brengkok. Kenapa yang sana belum? Karena itu sudah jadi wewenangnya Pemdes Tegalsari, bukan wewenangnya Pemdes Melimping. Jadi sekarang jalan yang lihat Kali Brengkok itu bisa dijadikan alternatif yang banyak dipakai di situ. Makanya itu kita tutup. Tujuannya kenapa? Itu untuk yang masuk desa Belimbing biar satu jalur lewatnya Kamasan. Kemudian jalur Kalongan itu juga ditutup. Jalur Kalongan sampai ke Gading itu juga ditutup, tapi hanya malam hari. Kemudian kemarin jalur lewat Sejambean, ini kuburan Selekor, ini lewat sini dari Kauman sampai ke Sejalakan atau bisa juga sampai Kamasan, itu juga ditutup. Kalau khusus yang untuk Kalongan itu hanya malam, tapi kalau untuk yang Kali Brengkok, Sejambean itu 24 jam ditutup. Bisa dilewati hanya kalau jalan kaki, karena nanti dikasih halangan bambu di sana. Nah, yang rame itu penutupan portal jam 10 malam. Itu jalan kabupaten, depan kan jalan kabupaten ya. Ini kan jalan kabupaten, kok portal gitu. Jadi yang perlu kita sampaikan bahwa kita sudah di backup kepolisian, dalam hal ini Polsek Bruno sama pihak Koramil, untuk melakukan kegiatan itu di masa pandemi yang ramai kayak gini, di masa orang yang di Jakarta mereka mungkin kena PHK, mereka nganggur, harus nyari makan tapi nggak punya pekerjaan, mereka kemudian pulang. Kita harus data, seperti di video kita yang di awal kemarin. Kita data biar kita tahu siapa sih yang pulang kampung, dari mana kotanya masuk zona merah apa enggak. Nah, Pemdes itu kemarin terakhir mengambil kebijakan untuk jam 10 malam itu menutup portal sampai jam 6 pagi. Cuma kalau ada orang luar yang masuk ke desa Blimbing, setidaknya mereka kan diberhentikan dulu di posko, di plangnya itu, di perbatasan itu kan kita hentikan dulu, kita stop dulu, kita tanya mau kemana, tujuannya mau ngapain. Kalau jawabannya nggak jelas, kita suruh balik. Walaupun sampai hari ini ya belum ada yang sampai kita suruh balik, nggak. Cuma beberapa itu ada yang
sebelum sampai portal itu mereka langsung putar, balik kanan, balik lagi, ndak masuk ke Belimbing. Nah pertanyaannya kan gini, kalau memang orang itu dia tidak punya niat yang jahat atau dia tidak punya niatan buruk, dia pasti nggak masalah ketemu rekan-rekan banser yang ada di posko sana atau yang ada di portal, sekedar ditanya mau kemana, ke rumah siapa, saya pikir nggak masalah. Cuma masalahnya mereka belum sampai portal udah balik lagi, mereka males ditanya. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya diantisipasi oleh pihak Pemdes. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu terbukti ada orang yang masuk ke Desa Belimbing sebelum portal ditutup. Begitu ketemu rekan-rekan yang pada nongkrong di sana, di Kauman sini, ternyata ketemu teman-teman di sana itu kayak panik. Akhirnya dia lari, bawa motor maksudnya, ke arah Sijambean itu. Nah pada saat itu Sijambean belum ditutup, tutup besok paginya baru ditutup. Warsanaannya kena di posko, ditanya jawabannya seperti orang bingung. Ya walaupun dia jawabannya ya sekedar main ke rumah temennya. Cuma pertanyaannya, kalau dia nggak punya niatan jahat, ngapain harus lari? Kalau dia nggak punya niat buruk, kenapa nggak mau ketemu teman-teman pemuda di sana, ditanya baik-baik, kenapa dia harus lari dengan paniknya? Itu masalahnya. Jadi dalam kondisi kepanikan seperti ini, di masa pandemi kayak gini, banyak orang yang mudik, banyak orang yang lalu lalang, apalagi kalau sudah malam. Kalau curiga, ya bisa jadi iya, salah, belum tentu. Karena apa yang sudah dilakukan Pemdes itu ya untuk melindungi, untuk mengamankan wilayahnya, wilayah Belimbing, dan untuk tetap menjaga masyarakatnya. Kemudian salahnya di mana? Ya nggak ada yang salah. Cuma yang namanya orang, yang namanya kebijakan, ya pasti ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang enggak. Tergantung ini, karena kalau kita sudah berbicara tentang suka apa nggak suka, ini agak sulit. Jadi kebijakan seperti apapun, kalau udah nggak seneng ya nggak seneng. Tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi intinya bahwa kebijakan yang dilakukan oleh Pemdes ini tujuannya untuk kebaikan kita bersama. Kalau panjenengan yang ada di luar Belimbing, bukan masyarakat Belimbing, ya harap maklum. Dan setahu saya juga desa-desa sebelah itu sudah banyak yang menerapkan seperti itu. Sudah yang jam sekian ditutup, siapapun yang nggak boleh masuk. Udah banyak kayak gitu. Intinya bahwa yang Pemdes lakukan, sekali lagi, ini untuk kebaikan bersama. Jadi jangan, kalau misalnya mungkin kemarin ada yang sempat komentar, sekelas desa, sekelas kampung kok sampai kayak gitunya. Jadi setiap wilayah itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Dan buat saya pribadi itu bagus. Itu bagus. Jadi saya sendiri kadang sering ada di posko sana, sering lihat siapa sih yang masuk keluar, yang keluar masuk jam segini. Jadi saya tidak langsung ada ketenangan tersendiri. Saya lihat bukan dari orang luar yang masuk ke Belimbing, bukan orang luar. Seperti itu. Nah, kemudian sebagai tambahan, di beberapa wilayah di Kecamatan Bruno, kemarin ada di Kandang Warak kalau nggak salah, ada maling juga yang nggak ketangkep, larinya ke Kelamat. Terus kemudian di Berondong sampai Cepedak kemarin ada warung yang dibobol, beras yang diangkut. Itu bukti. Beberapa hari yang lalu di Blipiran ada orang yang dia baru jenguk saudaranya nang Blipiran, ternyata pulang dibegal. Nah pas proses lagi dibegal ada mobil lewat, akhirnya nggak jadi dibegal. Ya seperti itu. Dan kabar yang beredar di luaran itu yang kemarin sempat rame, ada mobil Avanza yang sebenarnya kemarin sudah ada keterangannya. Avanza ini Avanza hitam, di dalamnya ada orang 6. Nomor platnya ada juga sebenarnya, cuma di saya sudah tak hapus. Kemarin ada yang seperti itu, meresahkan lah intinya. Bahkan ada yang mobil itu sampai masuk ke wilayah Kelibang, yang saya dengar seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kemudian portal ditutup dari jam 10 sampai jam 6. Itu untuk antisipasi. Jadi kalau misalnya Anda yang tanya, panjenengan yang nanya, kenapa ditutup? Itu jawabannya. Jadi di masa pandemik yang kayak gini, akhirnya yang kita jaga itu bukan
bukan hanya sekedar mengantisipasi penyebaran COVID-19, tapi tindak kriminal yang sangat-sangat mungkin terjadi. Intinya kayak gitu. Jadi kalau jalan-jalan masuk ke Belimbing itu pada ditutup semua, ada yang 24 jam, ada yang cuma malam toh. Itu setidaknya untuk memutus hal-hal yang berbau kriminalitas. Biar di Belimbing ini tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan tak pikir bukan hanya Belimbing toh. Di tempat-tempat lain, di desa-desa lain juga banyak sudah. Ada temen yang dia nganter barang ke sana kemari. Dia cerita ya di mana-mana ya sudah ditutup portal jam sekian, boleh masuk dengan ketentuan sebagai berikut gitu. Dengan ketentuan orangnya harus begini ya, sama ya di Belimbing. Orang luar nggak boleh masuk kalau udah jam 10. Dengan catatan dia mah nggak punya kepentingan yang jelas. Kalau misalnya ada kepentingan jelas, misalnya mau kemana, keperluannya apa, begini ini nggak masalah. Dan walaupun kebanyakan ya kita tahu orang luar yang masuk ke Belimbing itu orang Kalsari, orang Silo, orang Bruno, orang wilayah sini. Ya kita tahu dan nggak ada masalah. Gitu. Tapi setidaknya itu kita mempunyai antisipasi tentang penyebaran COVID-19 dan tindak kriminalitas. Sekarang logika mudahnya begini. Saya pernah di posko jam 2:30. Itu belum puasa ya, belum Ramadan. Belum puasa, ada orang dari Girimulyo ke sini. Pas kemarin musim duku. Ada yang nyari teman-teman, ada nyari teman di sini. Mungkin bisnis duku. Kita stop, kita tanya, mobilnya kita semprot, kita tanya dari mana. Itu dari Girimulyo. Dari Girimulyo, ya benar, dari Girimulyo. Dari Girimulyo jam 2:30 masuk wilayah Belimbing. Itu kan 2:30 loh, 2:30 malam itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang Pemdes berikan kebijakan, kemudian apa yang sudah dilakukan rekan-rekan Banser yang ada di posko, itu setidaknya ya untuk mendukung langkah dan kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan mengantisipasi tindak kriminal. Intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih ada yang tanya, kenapa sih sekelas kampung kok sampai di close seperti itu, sampai ditutup kayak gitu? Enggak, sebenarnya kalau ditutup total enggak. Portal ditutup, rekan-rekan tetap ada di situ, tetap jaga di situ 24 jam. Jadi saya harap nanti setelah saya membuat video ini, semoga nanti tidak ada lagi pertanyaan, wah ming sekelas kampung itu ada ditutup gitu. Nggak ada yang itu. Toh yang kita lakukan bukan hanya di desa Belimbing tok, dari pemerintah desa yang lain juga sudah melakukan seperti itu.